mencari keberadaan Rian di tempat di mana tadi dirinya merekam kejadian tersebut. Namun sialnya ia tidak berhasil menemukannya di sana. Pergi kemana si Rian ini, bikin aku khawatir saja. Kemudian John memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mencari keberadaan Rian di sekitar gedung belakang hotel yang sudah tidak dipakai lagi. Mereka sempat kesulitan mencari keberadaan Rian yang mendadak menghilang begitu saja, bahkan ponselnya pun tidak aktif. Brengsek, sepertinya si pelaku telah berhasil menghabisi Rian, lantas pelaku yang mana lagi selain keempat pelaku di dalam video itu. Dan Nyonya Fiona juga ikut terlibat di dalamnya, Arkhe sulit dipercaya. Gerutunya dalam hati. Sagara akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel, karena menurutnya di rumah sakit sudah banyak orang yang menjaga Zara. Sedangkan Dewi, ia tidak menyangka Zara mengalami musibah seperti ini, namun ada satu pemandangan yang membuatnya ingin tertawa geli, yakni sikap Sagara terhadap Zara yang menurutnya tidak lazim dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya. Terkecuali orang tersebut memiliki suatu perasaan, dan Dewi pun berharap semoga sahabatnya ini bisa mendapatkan kebahagiaan. Sudah terlalu banyak penderitaan yang Zara alami, menurutnya Zara pantas untuk bahagia. Dewi sempat menangis haru. Papa hati-hati ya, jangan sampai lengah. Ucap Maura. Iya Maura, tenang saja. Jawabnya sambil melirik ke arah Akila. Kemudian Akila pun memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu kepada Tuan Sagara. Terima kasih Tuan Sagara, sudah menyelamatkan bundaku. Kali ini Lala langsung tertunduk malu setelah mengatakan hal itu. Lala, jangan panggil Tuan dong sama papaku, kau panggil Papa Saga ya. Nanti kan kalau orang tua kita menikah, papaku akan menjadi papahmu juga dan bundamu akan menjadi bundaku juga, iya kan Pah? Perkataan dari Maura sontak membuat Sagara tercekat. Ia menjadi tersipu malu dibuatnya, bahkan sampai mengulum senyum. Namun sayang Sagara tidak menjawab pertanyaan dari putrinya tersebut. Nyonya Jelita dan Dewi hanya tersenyum senang mendengar Maura berkata seperti itu. Semoga saja keinginanmu menjadi kenyataan, cucuku. Nenek pasti akan bantu agar papahmu mau menikahi Zara, karena aku pun sangat menyukai wanita itu. Aku sudah tidak sabar memiliki seorang menantu lagi. Ujarnya dalam hati. Hotel Rafflesia. Kali ini Sagara mencari keberadaan Fiona, namun sayang, rupanya Fiona sudah check out sejak tadi pagi. Sebelum kejadian ini terjadi, Sagara pun merasa kesal dibuatnya. Hingga akhirnya ia bergegas pergi untuk menemui John yang saat ini sedang mencari keberadaan Rian yang telah hilang begitu saja, sedangkan keempat pelaku sudah diamankan oleh anak buahnya. Kemudian, notifikasi pesan berdering dari ponsel milik Sagara. Dilihatnya sebuah foto, di mana Rian sedang disekap, tubuhnya diikat dengan tali tambang sampai mulutnya disumpal oleh kain berwarna putih, wajahnya pun sampai babak belur. Datanglah ke Jalan Cendrawasih nomor 10 Blok D, jangan pernah membawa siapapun, aku ingin kau datang seorang diri, jika kau sampai melanggarnya, maka aku tidak akan segan untuk menghabisi nyawanya. Sagara cukup terkejut dengan isi pesan tersebut, ia pun bergegas pergi menuju alamat yang diberikan oleh si pelaku. Sagara sendiri masih penasaran, siapa si pelaku ini? Kenapa ia sampai tega melakukan tindakan seperti ini terhadap Zara dan juga anak buahnya? Apa sebenarnya motif dari si pelaku? Sekitar 45 menit, akhirnya Sagara tiba di tempat tersebut. Ia melihat hanya ada satu buah rumah dengan bangunan mirip rumah peninggalan bekas penjajahan Belanda, rumah yang terlihat kumuh dan tidak terawat, membuat Sagara cukup ragu untuk masuk ke dalam seorang diri. Akan tetapi ia harus menyelamatkan Rian, karena Rian adalah orang kepercayaannya juga setelah John. Ia pun tidak habis pikir jika Rian bisa begitu mudah untuk ditumbangkan, pastinya si pelaku ini bukanlah orang sembarangan. Kini Sagara menjadi ekstra waspada menghadapi si pelaku.
Selangkah demi selangkah secara perlahan Sagara mulai menelusuri anak tangga menuju pintu masuk ruang tamu. Saat handle pintu dibuka, rupanya tidak dikunci. Kemudian Sagara mencoba untuk masuk ke dalam. Sagara cukup terkejut saat melihat sebuah foto seorang laki-laki yang ia kenal dulu saat dirinya masih duduk di bangku SMU. Sagara jadi teringat peristiwa 17 tahun yang lalu, di mana pada saat itu telah terjadi peristiwa penyiraman zat asam klorida yang tadinya akan ditumpahkan kepada dirinya, namun akhirnya Sagara berhasil menghindarinya. Tapi naas, zat asam klorida malah tumpah mengenai wajah teman satu kelasnya yakni Bima. Pada saat itu Bima menjerit karena hampir sebagian tubuhnya melepuh, dan Bima pun menyalahkan kejadian ini semua kepada Sagara, padahal Sagara tidak tahu menahu soal ini, hanya instingnya saja yang peka saat ada yang ingin berbuat jahat padanya. Dan setelah ditelusuri, rupanya pelaku penyiraman zat asam klorida adalah saingan bisnis papahnya yang menaruh dendam yang cukup mendalam, sehingga Sagara yang telah menjadi incaran mereka agar Tuan Shailendra hidup menderita dengan keadaan putra satu-satunya yang cacat, beruntungnya itu semua tidak sampai terjadi, hingga akhirnya para pelaku langsung dijebloskan ke dalam jeruji besi dan dihukum seumur hidup atas kasus percobaan pembunuhan. Bima, jadi dia pelakunya. Apakah ia masih menaruh dendam terhadapku? Tanyanya bermonolog. Kini Sagara mencoba mencari keberadaan Bima, yang tak kunjung menampakkan dirinya. Tiba-tiba saja pintu rumah tersebut dikunci lalu digembok oleh 4 orang yang sepertinya orang suruhan dari Bima. Kemudian keempat orang tersebut membawa Sagara ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar tersebut terdapat sebuah ranjang tempat tidur yang sudah dihiasi taburan bunga mawar. Sagara pun sampai terkejut dengan semua ini, ia sempat kebingungan. Rupanya di atas ranjang tempat tidur tersebut sudah ada seorang wanita dengan mengenakan pakaian seksi, lalu wanita tersebut menoleh ke arahnya. Sagara sempat mengucek kedua bola matanya, ia serasa pernah melihat wanita tersebut. Kemudian wanita yang berpakaian seksi tersebut mencoba mendekat ke arahnya yang masih berdiri mematung di depan pintu kamar. Selamat sore menjelang malam Tuan Sagara pujaan hatiku, bagaimana kau suka dengan kamar ini? Aku sengaja menyiapkannya untuk malam panas kita. Ujar si wanita tersebut. Cuy, aku tidak akan pernah sudi meniduri wanita murahan sepertimu, dasar J***. Bentaknya mulai tersulut emosi. Wanita tersebut pun tidak terima, sampai akhirnya ia mengepalkan kedua tangannya. Apakah Zara lebih menarik ketimbang aku? Apa yang kau lihat dari wanita itu Sagara? Bentaknya tidak terima atas jawaban dari Sagara. Sagara malah menyunggingkan bibirnya, kemudian kembali menatap wanita di hadapannya. Jelaslah Zara jauh berbeda darimu dan dia 1000 kali lebih menarik ketimbang dirimu, aku tidak menyangka kau orang yang dekat dengan Zara ternyata seorang pengkhianat, kau Dini temannya Zara kan? Akhirnya kau sadar juga Tuan Sagara, ya aku adalah Dini, dan akulah yang mencoba ingin menghabisi Zara karena ia telah berani-beraninya merebut dirimu dariku, apakah kau tidak ingat denganku? Aku wanita yang dulu pernah kau hina karena aku tidak memiliki wajah yang cantik, secantik mendiang istrimu itu. Apakah kau masih ingat atas hinaan yang pernah kau lontarkan padaku? Kali ini Dini benar-benar sudah dikuasai oleh amarahnya. Akhirnya Sagara mulai teringat peristiwa 7 tahun yang lalu, saat dirinya memilih Noura untuk menjadi kekasihnya, padahal Dini pada saat itu adalah teman dekatnya Noura. Jadi kau si wanita mata 4 itu? Wanita tidak tahu malu yang mencoba merayuku setelah tahu aku jadian dengan Noura, dan kau pernah mencoba mencelakai Noura, aku ingat semuanya ternyata itu adalah kau. Cih, dari dulu kau sudah jahat bahkan saat ini pun sifat jahatmu semakin menjadi-jadi, harusnya kau berkaca diri, sudah tampangmu jelek kelakuanmu pun sangat buruk. Tidak akan ada pria yang mau dengan wanita seperti dirimu,
Jadi kau jangan pernah ngimpi untuk bisa bersamaku, aku tidak akan pernah sudi. Sungutnya begitu tajam, setajam pisau. Karena sudah tidak tahan dengan hinaan yang dilontarkan Sagara padanya, akhirnya Dini berbuat nekat. Kau harus mati di tanganku, dan ini juga demi membalaskan dendam mendiang kakakku karena telah bunuh diri akibat ulahmu dan keluargamu di masa lalu, rasakan ini. Dini mencoba melayangkan sebilah pisau belati ke arah Sagara yang sengaja ia simpan dari balik tubuhnya. Beruntungnya Sagara berhasil menepisnya. Dasar perempuan sinting kau, aku tidak akan mudah untuk kau kalahkan. Namun Dini tidak menyerah begitu saja, ia yang memiliki ilmu bela diri dan sudah bergelar sabuk hitam ini mencoba menumbangkan tubuh Sagara ke atas tempat tidur. Dan benar saja, tenaga wanita ini benar-benar sangat kuat, sehingga Sagara jatuh tepat di atas tempat tidur, lalu Dini mencoba menindihnya dengan cara duduk di atas tubuh Sagara. Hari ini tamatlah riwayatmu Sagara Mahendra, tidak akan pernah aku membiarkan dirimu dimiliki oleh wanita lain, kau hanya milikku seorang. Ucapnya sambil tertawa puas. Saat pisau belati akan ia tancapkan tepat di bagian lehernya, pintu kamar tiba-tiba saja didobrak. Brak. Tuan, Anda tidak kenapa-kenapa? Tanya John dengan puluhan pasukan yang sengaja ia bawa. Sagara pun tersenyum puas, karena John datang tepat waktu. Ternyata Sagara memang sengaja memancing pelaku, setelah sebelumnya ia mengirim pesan singkat kepada John jika dirinya mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Beruntungnya John sudah mengerti dengan apa yang sudah direncanakan oleh Tuan Sagara. Dini pun berhasil diamankan oleh anak buahnya Sagara. Dan segera dibawa kepada pihak yang berwajib. Untung saja kau datang tepat waktu John, kalau tidak leherku sudah ditebas oleh wanita sinting itu, Fiuh. Sagara pun merasa lega atas kejadian ini. Tuan, sepertinya saya pernah melihat wanita sinting itu bersama Nona Zara, apakah itu betul adalah dia? Yups, dia adalah Dini. Teman dekatnya Zara. Balasnya sambil termenung. Wah, sulit dipercaya, rupanya si wanita itu diam-diam menyukai Anda juga, sampai ia tega mencelakai Nona Zara. John pun sampai menggeleng. Bukan hanya itu saja John, tapi wanita sinting itu juga dulu pernah mencelakai Naura, aku pun sempat terkecoh dengan penampilannya yang sekarang, ternyata dia adalah orang yang sama. Lalu Sagara pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut disusul oleh John. 2 hari mendapatkan perawatan di rumah sakit, akhirnya Zara sudah diperbolehkan untuk pulang. Rupanya Maura sengaja datang untuk menjemput Zara, sedangkan Lala sudah menunggu kepulangan ibunya di rumah bersama Tante Dewi. Kali ini Nyonya Jelita juga ikut berperan, karena dirinya sudah berjanji pada Maura untuk membantunya agar bisa menjadikan Zara sebagai ibu sambungnya. Kenapa kau begitu dekat sekali dengan Zara, nak? Nenek bahagia melihat dirimu saat ini selalu tersenyum ceria. Semoga saja Zara dan Saga berjodoh. Batinnya penuh harap. Zara sendiri merasa sungkan atas sikap baik, bahkan terlalu baik menurutnya dari seorang gadis kecil yang baru saja dikenalnya, tapi entah kenapa Zara merasa memiliki ikatan batin terhadap Maura. Saat berada di dalam mobil pun Maura selalu bergelayut manja terhadap Zara, sampai-sampai Nyonya Jelita mengabadikan momen tersebut lalu mengirimkannya kepada putranya. Sagara, lihatlah betapa akrab dan dekatnya putrimu terhadap Zara, apakah kau masih belum bisa mengabulkan permintaan putri kecilmu yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu selama ini? Jujur Mamah sangat terharu melihat Maura selalu tersenyum, Mamah mohon berikanlah kebahagiaan untuk Maura. Lalu pesan pun terkirim, berharap putranya bisa tersentuh dengan apa yang sudah ia katakan, dan hanya doalah yang selalu Nyonya Jelita panjatkan agar putranya berbesar hati mau menikahi Zara. Saat Sagara selesai meeting dengan para kliennya, kini ia baru bisa membuka benda pipi miliknya, ia pun buru-buru membuka isi pesan tersebut karena pesan dari mamahnya.
Sagara sempat tercekat saat ia melihat foto putrinya begitu manja terhadap Zara, dan ia pun langsung termenung. Maura putriku, kenapa harus Zara yang kamu pilih nak? Papa masih belum bisa mengabulkan permintaanmu saat ini, tolong maafkan papa. Ucapnya dalam hati. Kemudian Sagara, beralih dengan pekerjaannya, kini ia sibuk berkutat di depan layar laptop. Namun entah kenapa terlintas di dalam benaknya di mana wajah Zara yang tersenyum ke arahnya, lagi-lagi Sagara kembali menepuk kedua pipinya. Sial, ada apa dengan diriku ini? Kenapa sejak tadi di ruang meeting bahkan sampai sekarang ini pun wajah wanita itu selalu saja menghantuiku? Damn. Sagara malah menggebrak meja kerjanya karena kesal. John buru-buru masuk ke dalam ruangan tuannya, dan ia menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Aku baik-baik saja John, hanya. Tiba-tiba saja perkataannya terputus, sehingga membuat John dibuat penasaran. Hanya kenapa tuan? Mamaku dan anakku mendesakku untuk segera menikahi Zara, menurutmu ini konyol kan? Tanyanya sambil membuang nafasnya secara kasar. John malah tersenyum tipis atas perkataan dari tuannya tersebut. Konyol apanya tuan, kalaupun Anda suka dengan Nyonya Zara apa salahnya, iya kan? Secara tuan kan seorang duda sedangkan Nona Zara adalah seorang janda, jadi cocok kan? Balas John mencoba mempengaruhi. Kau bilang apa barusan hah? Aku cocok dengan wanita menyebalkan itu. Hei apa kau tidak salah bicara John? Mana mungkin aku mau menikahi wanita yang hanya pegawai biasa? Ucapnya mencoba mengelak. Kalau menurut tuan pekerjaan Nona Zara saat ini sebagai pegawai biasa, mengapa tidak tuan jadikan pekerjaannya menjadi pekerjaan yang luar biasa? Usulnya malah membuat Sagara bingung. Maksudmu apa John? Berbicara tuh jangan berbelit-belit. Protesnya sambil melipatkan kedua tangannya di atas dadanya. Kemudian John mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataannya barusan. Saya sudah mengecek CV dari Nona Zara, dan pendidikan terakhirnya adalah seorang sarjana akuntansi manajemen, dengan nilai cum laude. Mendengar hal itu Sagara cukup tercengang, pikirnya bahwa Zara hanya memiliki pendidikan yang rendah. Kau sedang tidak membohongiku kan John? Cek, cek. Tuan, mana berani saya melakukan hal itu terhadap Anda, kalau Tuan tidak percaya, saya akan ambil CV aslinya, tunggu sebentar Tuan. Kemudian John mengambil map coklat di dalam laci meja kerjanya, sebelumnya John cukup tertarik dengan Zara, baginya Zara adalah wanita unik, pemberani serta pekerja keras. Lalu John bergegas kembali menuju ruangan Sagara, dan ia menyerahkan CV asli milik Zara. Kemudian Sagara buru-buru membuka isi map coklat tersebut. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh John tidaklah bohong. Nah, sekarang Tuan sudah percaya kan? Sayang sekali jika Nona Zara harus ditempatkan di bagian housekeeping di Hotel Rafflesia. John sengaja melakukan hal ini agar tuannya bisa memberikan posisi yang bagus untuk Zara. Baiklah John, kalau begitu aku akan memindahkan Zara ke kantor pusat, tepatnya di sini, dan kau cari divisi dan posisi yang tepat untuk Zara, secepatnya kau pindahkan dia, di Hotel Rafflesia wanita itu sudah tidak aman. Perintah Saga cukup lantang, kemudian ia tersenyum tipis. John yang menyaksikan langsung sikap tuannya, merasa senang karena akhirnya posisi Zara bisa menjadi lebih dekat dengan tuannya, dan John berharap Zara bisa merubah sifat Tuan Sagara Mahendra yang sangat menyebalkan. Menjelang malam, Sagara telah mendapatkan kabar dari mamahnya jika Maura masih berada di rumah Zara, sedangkan Nyonya Jelita lebih memilih pulang lebih dulu, dan ini semua memang sudah direncanakannya agar putranya menjemput Maura. Dan benar saja, Sagara pun bergegas menjemput putrinya, namun kali ini ia tidak pergi seorang diri, John diminta untuk menemaninya. Sagara masih teringat para penghuni di sekitar tempat tinggalnya Zara, di mana banyak siluman jadi-jadian berkeliaran di sana,
kalau seandainya John tahu, pasti dirinya akan tertawa sampai terpingkal-pingkal. Kok bisa bos super killer dan kejam seperti dirinya takut dengan makhluk seperti itu? Setibanya di gang sempit, Sagara cukup ragu untuk melangkahkan kedua kakinya sehingga membuat John keheranan. John, sebaiknya kau jalan duluan, aku lebih baik berada di belakangmu. Perintahnya memaksa. John pun akhirnya menuruti permintaan dari tuannya, ia bergegas jalan lebih dulu sedangkan Sagara mengekori di belakangnya. Sagara sendiri sempat mengobrol sambil melangkahkan kakinya perlahan. Bagaimana kondisi Ryan sekarang John? Sudah mendingan tuan, hanya saja bekas luka di sekujur tubuhnya belum pulih 100%. Jawabnya merasa prihatin akan kondisi Ryan. Ya sudah, biarkan dia beristirahat sampai sembuh total, jangan sampai kau lupa memenuhi semua keperluannya, karena itu semua adalah tanggung jawabku, berkat dirinya akhirnya kita tahu siapa pelakunya. Baik tuan, Anda tenang saja. Jawab John meyakinkan Sagara. Saat Sagara hampir saja tiba di depan rumah sahabatnya Zara, kini Sagara bertemu kembali dengan seorang wanita tepatnya wanita jadi-jadian, yang sedang mencoba kembali menggodanya. Halo, tuan tampan datang lagi. Yuk mojok yuk. Ajak si wanita jadi-jadian tersebut sembari mendekat ke arahnya dan Sagara sempat dibuat beringsut dan bergidik ngeri dibuatnya. Beruntungnya John segera menghadang wanita jadi-jadian tersebut yakni dengan melilitkan tangannya di sekitar lehernya, dan kedua tangan wanita jadi-jadian tersebut ia tekuk ke belakang. Aduh, aduh. Ampun bang, jangan sakiti Mince, please. Rengeknya dengan suara yang manja, sehingga membuat John dan Sagara merasa mual saat mendengarkannya. Lalu John pun menghempaskan tubuh wanita jadi-jadian tersebut sehingga terjatuh di atas tanah. Au, au, Mince terluka, kalian jahat, keluhnya sembari merapihkan pakaiannya yang sempat berantakan. Sekali lagi kau menggoda ataupun menyentuh Tuan Sagara, akan aku patahkan lehermu, dan akan aku cincang tubuhmu, sepertinya para buaya pun tidak akan sudi untuk memakan dagingmu, cuy. Ancaman dari John telah membuat Mince gemetar dan memilih untuk kabur. Sagara merasa sangat lega karena pada akhirnya John bisa mengusir siluman jadi-jadian itu. Tuan, apakah karena orang yang tadi sehingga membuat Anda tidak berani untuk jalan lebih dulu? Tegurnya dengan rasa penuh curiga. Kemudian Sagara mencoba menaikkan dagunya lalu pandangannya fokus ke depan. Kata siapa, kau jangan sok tahu John, sudahlah kita segera pergi menuju rumah wanita itu, sebelum malam semakin larut. John pun mengangguk lalu bergegas mengekori tuannya. Ha, ha, ha. Tuan, oh tuan. Terlihat jelas dari raut wajahmu jika kau takut dengan wanita jadi-jadian itu. Ucapnya dalam hati, John pun mencoba menahan rasa ingin tertawanya. Setibanya di depan rumah yang ia tuju, kini Sagara mencoba untuk mengetuk pintu, sebelum pintu ia ketuk, rupanya pintu sudah dibuka terlebih dahulu, Sagara pun cukup kaget saat melihat kembali Zara setelah 2 hari terakhir ia tidak menemuinya. Saga terus saja memandang wajah Zara, sampai-sampai ia tidak tersadar mengucapkan kata cantik. Zara sempat tercengang atas perkataan dari Tuan Sagara.